innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jamilun, dat yang maha indah, dan Allah yuhibbul jamal, cinta kepada keindahan. Alhamdulillah. Dzakarahu Abdus Salam fi Ittihafil Murid. Pendapat ini telah disebutkan oleh Imam Abdus Salam di dalam kitab Ittihaful Murid. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarra min kibrin. La yadkhulul kibru ma'a sahibihi al-jannah bal yakhruju minhu fi arasatil qiyamah bima yahsulu lil 'abdi minal ahwal wa tawbi fi dzalikal yaum. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking dahsyat-dahsyatnya nih maksiat takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man fi qalbihi, orang yang mana di dalam hatinya misqalu dzarrah, ada setimbang sesemut min kibrin, dari sifat takabur. Jadi merasa hebat diri sendiri daripada orang lain, walaupun hanya sedikit. Merasa hebat daripada orang lain. Ini urusan hati nih, bukan urusan dunia. Ya, baik dari ibadah atau segala macam. Ya, gua doang ahli surga mah, lu mah ahli neraka. Oh, dia doang yang ahli surga, kitanya mah kagak, masya Allah. Nah, orang yang demikian berarti itu adalah orang yang takabbur. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man fi qalbi, orang yang di dalam hatinya, awas nih, hati ini urusan hati, misqalu dzarrah, walaupun hanya ada setimbang semut merah, min kibrin, daripada sifat takabur. Walaupun hanya setimbang semut, berarti kecil, ada di dalam hati kita, tersirat bahwa kita lebih baik daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain, lebih khusyuk ibadahnya daripada orang lain, lebih istimewa, maka itu sudah termasuk maksiat hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dari urusan dunia masih silakan, mau mobil berapa, itu tidak dihitung takabur. Masya Allah, Masya Allah. Mana lagi? La yadkhulul kibru ma'a sahibihi, orang yang takabur tidak akan masuk kepada surga, bal yakhruju minhu, balik tadi akan dikeluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti siapa dulu yang kemarin saya ceritain? Iblis ya. Iblis kan awalnya sudah menikmati surga, sudah menjadi penghuni surga. Jadi iblis mah itu sudah merasakan nikmatnya surga. Karena ada rasa takabur, merasa paling hebat daripada Adam, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masuk juga belum? Udah dikeluarin. Kan gitu ya? Belum masuk udah dikeluarin. Ya, kalau iblis mah dia udah pernah merasakan nikmatnya surga. Nah, karena takabur oleh Allah dikeluar. Nah, kita mau masuk juga belum tentu nih. Kan begitu Pak ya? Kita takab, boro-boro mau mah yang sudah di dalam aja dikeluarin, apalagi yang masih di luar boro-boro mau masuk. Gara-gara apa? Gara-gara penyakit takabur. Naudzubillahi min. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dimasukkan kepada surga yang bekas iblis. Itu hebatnya Allah tuh. Surga pernah ditempati oleh iblis. Tapi ketika manusia masuk ke alam surga sana, tidak akan menikmati surga yang sudah dinikmati oleh iblis. Nyesel kita kalau seandainya masuk surga juga. Ini mah bekas iblis. Kita mah. Nah, itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun iblis sudah menikmati alam surga sana dan dikeluarkan oleh Allah, maka ketika manusia dimasukkan ke alam surga, tidak akan menikmati yang sudah ditempati oleh iblis baru semua. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak
mau kita bekas iblis mana ini kita barang bekas. Ya, nah, gitu. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Masya Allah, yang penting jangan sampai ada rasa takabur di dalam hati, karena takabur itu adalah penyakit hati. Awas nih, ini lagi ngomongin hati nih. Ini lagi ngomongin hati kita ngomong begitu tuh. Ini imam kayaknya gua doa yang paling bagus nih. Hati nih. Masih menjaga hati emang lebih sulit. Wa takabbur ala ibadillah, merasa agung, merasa hebat ala ibadillah daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun sudah termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah penyakit hati. Masya Allah. Ya. Sedikit-sedikit kita lagi nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Bal yakhruju minhu fi arasatil babi ma yahsulu lil 'abdi minal ahwal wat tabi fi dzalikal yawm. Idza u'thirat jahannam bil mutakabbir wal mutajabbirin wal mutakabbir huwa al mutaitum bima laysa fi wal mutajabbir huwa alladhi la yutawassalu ilayhi bi yata'adda qadruhu wa turuhu alladhi yaliqu bih. Ausiratul jannu bid-du'afa wa huwa man yatabarra min haulihi wa quwwatihi wa yatamassaku bi haulillahi wa quwwatihi. Emang biasanya takabur itu berawal dari segala kecukupan. Emang takabur itu berasal dari semua kecukupan. Tapi walaupun kaya segala macam ada, tetapi merasa biasa-biasa saja mah itu tidak dihitung takabur. Cuman di sini dijelaskan takabur biasanya berawal dari serba bisa. Nah, bisa. Masya Allah. Itu adalah penyakit hati. Pertama, ragu dengan adanya Allah. Yang kedua, merasa aman daripada tipu dayanya Allah. Wal qanut, putus daripada rahmat Allah. Wa takabbur, merasa takabur ala ibadillah terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maksiat hati yang wajib kita jaga, wajib kita raksa. Khusus tidak pilih-pilih, entah dia ustadz, entah dia bukan ustadz, karena di sini kalimatnya bukan wahibdul qalbi minal wa'asi wajibun ala ustadin, bukan. Tapi kalimatnya wahibdul qalbi, meraksa hati, minal ma'asi, daripada maksiat, itu hukumnya wajib ala kulli muslimin, terhadap orang yang beragama. Oh, kalau di sininya ala ustadin doang enak. RW mah bukan apa-apa. Kan begitu ya, Bro ya. Cuman di sini kalimatnya ala kulli muslimin. Berarti seluruh manusia yang beragama, notabene agama Islam, wajib menjaga hati. Bukan ustad doang, Pak RW, Pak RT, Pak Nutulis, tidak terkecuali. Masya Allah. Susah ini, susah bener ini. Susah Pak RT ini kayak begini nih. Karena urusannya urusan hati, dan hati tidak ada yang tahu terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tidak ada yang tahu diterima dan tidaknya, itu hanya Allah yang tahu. Maka tidak boleh kita menganggap ahli maksiat dia adalah calon penghuni neraka Allah, dan ahli ibadah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala kalau secara hakikat. Tetapi secara syariat, orang yang maksiat adalah orang penghuni neraka, orang yang ibadah dia adalah calon penghuni surga. Itu secara syariat. Ada secara kasab mata, ada secara kasab lahir batin, yaitu menurut Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Pemitugian Syahnawi Tanahara, wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin la jahannam. Sesungguhnya tempat kembalinya orang muslim itu pasti masuk kepada surga.
Wa bi anna marji'a kafirin la jahannamu, dan sesungguhnya tempat kembalinya orang kafir adalah kembali kepada neraka jahanam. Artinya tempat kembali orang muslim akan dikembalikan kepada surga. Artinya sekalipun di awal hidupnya dia maksiat atau dia kafir, tapi di akhir hayatnya dia memeluk agama Islam, maka dia akan menjadi penghuni surga. Tapi wa bi anna marji'a kafirin la jahannamu, dan sesungguhnya tempat orang kafir adalah akan dikembalikan kepada neraka jahanam. Wa in tala umruhu, sanapun hidupnya dia beragama Islam, tapi di akhir hayatnya dia membawa kekafiran. Maka di sini kita jangan mencap dasar wali neraka lo. Kagak boleh. Kagak boleh, karena akhir hayat kita tidak tahu yang kita anggap dia adalah ahli neraka, bagi Allah ternyata dia akan menjadi ahli surga. Makanya dia sering ngedoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Nah itu karena akhir hayat kita tidak tahu, entah posisi kita masih sama dengan agama yang kita peluk sekarang atau keluar daripada agama yang kita peluk. Maka tidak boleh suudzon menyangkal kepada orang lain, woi ahli neraka. Tidak boleh. Tidak boleh, karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga neraka itu bukan urusan manusia. Surga neraka adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciriin. Oh, ciri ahli surga, oh ciri ahli